Hai geng, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya dan memudahkan segala urusan. 12 Years a Slave merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, menceritakan tentang kejadian di tahun 1841, di mana di masa itu masih marak akan masa perbudakan. Pasca penayangannya di tahun 2013, film ini berhasil mendapatkan berbagai penghargaan dalam berbagai kategori. Salah satunya adalah dalam ajang bergensi Academy Award pada tahun 2014. Pada ajang tersebut, film ini berhasil membawa 3 penghargaan dan masuk dalam 9 nominasi. Film ini sendiri mengisahkan seorang pria keturunan Afrika Amerika yang bernama Solomon Northup yang menetap di New York. Solomon Northup sejatinya terlahir sebagai penduduk sipil yang berstatus. Hanya gara-gara tingginya permintaan stok budak kulit hitam di zaman perbudakan, maka Solomon Northup menjadi korban fitnah. Dia diculik dan dijual di pasar sebagai budak. This boy, yes, open your mouth. Open, wider. Jump, 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 run, run. Very good. You have no use for her. One so young will bring you no profit. No, I cannot. Nah, sebelum lanjut ke cerita, terlebih dahulu siapkan secangkir kopi, pastikan kuota penuh atau cari sinyal wifi tetangga, dan selamat menikmati alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan gambaran tentang kehidupan seorang budak, dipaksa untuk bekerja, tidur di tempat yang tidak layak bagaikan penjara. Terlihat dari tatapan matanya kalau mereka tertindas dan tidak mempunyai harapan untuk masa depan. Kemudian, film flashback di tahun sebelumnya. Terlihat beberapa orang yang sedang berdansa dan diiringi suara biola yang dimainkan oleh seseorang yang bernama Solomon. Solomon sendiri adalah seseorang yang mahir dan handal dalam memainkan biola. Dia hidup di kota Saratoga dengan istri dan kedua anaknya yang sangat ia sayangi. Solomon adalah orang kulit hitam keturunan Afrika yang tinggal di Amerika dan merupakan seseorang yang merdeka. Suatu ketika, temannya memperkenalkan seseorang yang bernama Brown dan Hamilton. Mereka berdua mencari seseorang yang dapat memainkan biola dengan handal dan mengisi sebuah acara sirkus yang ada di Washington. Seperti yang dikatakan oleh Brown dan Hamilton, Solomon akan mendapatkan gaji yang cukup besar dan diperbolehkan pulang setiap 2 minggu sekali ke Saratoga. Dengan iming-iming itu, akhirnya Solomon menyetujui untuk pergi ke Washington. Singkat cerita, mereka melakukan makan malam sambil berbincang tentang suksesnya pertunjukannya selama 1 minggu dengan upah yang cukup besar. Sambil berbincang-bincang, Solomon terus dicekoki minuman oleh Brown dan Hamilton. Ia hingga mabuk dan tak sadarkan diri. Sleep, Hamilton. Good night's rest. Pagi harinya, ia terbangun di ruangan yang gelap dengan tangan dan kaki yang telah dirantai. Solomon pun bingung dengan apa yang terjadi terhadap dirinya. Tak lama berselang, 2 orang masuk dalam ruangan itu. Dengan kebingungan, Solomon menjelaskan bahwa dirinya adalah seseorang yang merdeka, berasal dari Saratoga, New York, memiliki istri dan 2 orang anak yang merdeka juga. Karena tidak dapat menunjukkan identitasnya, maka berakhir sudah kehidupan Solomon. Dia dianggap sebagai budak dan seorang negro pelarian dari Georgia oleh 2 orang itu. Di dalam ruangan, dia dipukuli dan dipaksa untuk mengaku sebagai seorang budak. Namun Solomon tetap tidak mengakuinya. Setelah puas, akhirnya 2 orang itu pergi dari sana. Dan Solomon tergeletak tak berdaya sambil berteriak meminta tolong dari jendela. Ia berharap ada orang yang menolongnya. Kemudian, seseorang menghampirinya untuk mengganti pakaian dan membersihkan diri. Dengan kesal, Solomon menuruti permintaan itu. Setelah bersih, Solomon berbincang-bincang dengan 2 tawanan lainnya, menjelaskan bahwa ini semua adalah sebuah kesalahan. Namun, setelah penjelasan dari 2 tawanan itu, akhirnya Solomon menyadari kalau dirinya telah ditipu dan diculik. Tawanan itu juga menjelaskan kalau sepertinya dirinya akan dibawa ke selatan, tepatnya ke New Orleans untuk dijual ke pasar perbudakan. Boy,
our masters will not come for us. John, sorry for your help, but that's Malam harinya, mereka semua diselundupkan menggunakan gerobak menuju ke pelabuhan, lalu menaiki sebuah kapal. Mereka dikumpulkan bersama dengan para budak lainnya untuk dijual ke pasar budak. Di dalam kapal, salah seorang budak mengatakan kepada Solomon, untuk tetap hidup, tetaplah diam dan jangan mengatakan siapa jati dirimu sebenarnya. Namun salah satu budak lainnya menyarankan untuk melawan, karena sepertinya dia tahu apa yang terjadi jika ia telah sampai di tempat tujuan. Maka dari itu, ia lebih memilih mati daripada menjadi budak oleh orang kulit putih. Born and raised slaves. Niggas ain't got no stomach for a fight. You wish we died, Survival's not about certain death. Malam hari, seorang kru ingin membawa budak wanita ke geladak kapal. Salah seorang budak yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk mencegahnya. Namun sayang, tanpa bicara, kru kapal langsung menusuknya dengan pisau hingga tewas. Kejadian itu sontak membuat kaget para budak yang ada di dalam kapal. Esok harinya, Solomon dan Clement melarungkan jasad itu ke laut. Setelah kapal bersandar, Clement dijemput oleh tuannya. Dia pun pergi bersama dengan tuannya. Solomon pun shock melihat Clement pergi tanpa menghiraukan panggilannya. Kemudian, mereka dikumpulkan di pinggir jalan sebelum ke tempat pelelangan budak. Para budak dipanggil namanya satu persatu. Solomon kaget setelah namanya diganti dengan Platt. Untuk yang selanjutnya, kita panggil dia dengan nama Platt saja ya, geng. Stand up. Platt, my name. Your name is Platt. I believe I have something very much to your liking. Di tempat pelelangan, mereka diperjualbelikan bagaikan binatang. Calon pembeli bebas memilih sesuka hati sesuai harga yang disepakati. Kemudian, calon pembeli yang bernama Tuan Ford tertarik untuk membeli Platt dan Alyssa. Alyssa memohon untuk jangan dipisahkan dengan anak-anaknya. Akan tetapi, calon pembeli lain telah terlebih dahulu membeli anak laki-lakinya. Very good. Dan penjual menawarkan harga yang sangat tinggi untuk anak perempuannya itu, sehingga Tuan Ford mengurungkan niat untuk membeli anak perempuan Alyssa, sehingga terjadi sedikit keributan karena Alyssa terpisah dengan kedua anaknya. Platt dan Alyssa akhirnya dibawa oleh Tuan Ford ke rumahnya. Namun Alyssa tetap saja menangis tak sanggup menahan kesedihannya. Mereka diberi makan dan beristirahat karena besoknya harus bekerja di perkebunan. Esok harinya, Platt dan para budak lainnya dipertemukan dengan kepala tukang yang bernama John Tepeat dan mandor perkebunan yang bernama Chapin. Mereka disuruh untuk menebang pohon untuk dijadikan lembaran papan, sembari John bernyanyi dengan lagu syair yang merendahkan mereka. Keesokan harinya, Platt memberi saran kepada Tuan Ford untuk mengangkut kayunya melalui jalur sungai, karena hal tersebut dapat menghemat waktu dan juga biaya. Namun ide Platt ditentang keras oleh John. Akan tetapi, Tuan Ford yang tertarik dengan idenya tersebut mempercayakan sepenuhnya kepada Platt, sehingga John di sini sedikit lebih kesal. Ternyata hal itu pun dapat dibuktikannya. Dan di sini John mulai tidak suka kepada Platt. Keberhasilan tersebut membuat Tuan Ford bersimpati dan memberi hadiah sebuah biola kepada Platt. Di saat bekerja, Platt dihampiri oleh John dan mengkritik pekerjaan yang telah dia kerjakan. Sempat terjadi perdebatan, namun akhirnya John pergi dari tempat itu. Tak lama berselang, Platt melihat Alyssa dibawa penjaga sambil meronta meminta pertolongan padanya. Namun di posisi saat ini, Platt tidak dapat melakukan apa-apa. Dia hanya bersedih tidak dapat membantu karena hari itu adalah hari terakhir ia melihatnya. Keesokan harinya, John mencari-cari kesalahan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Platt, hingga akhirnya dia kesal dan melawan.
Timmy's wants to whoop me for using the nails you gave me. Karena John kalah, John kembali membawa dua temannya dan menggantung Platt dan berencana untuk membunuhnya. Manders Chapin datang dan menyelamatkannya dengan alasan William Ford akan merugi jika salah satu budaknya tewas. Mendengar itu, John masih mengoceh dan tidak mau pergi sebelum dia membunuh Platt. Akan tetapi, setelah Chapin menodongkan pistol, dengan sangat kecewa, John pergi dari tempat itu. Namun di sini, tidak ada yang berani melepaskan ikatan Platt. Dia tergantung berjam-jam sembari menyelaraskan kakinya sejajar agar lehernya tidak terjadi tali gantungan. Hingga akhirnya Tuan Ford datang dan menyelamatkannya. Kejadian itu membuat Platt tidak aman, dan Tuan Ford menyadari akan hal itu dan berencana menjualnya ke Tuan Edwin. Beberapa hari kemudian, Platt telah berada di kediaman Tuan Edwin. Dari sinilah kehidupan Platt benar-benar diuji, karena Tuan Edwin adalah seseorang yang sangat keras dan tidak ada belas kasih terhadap seorang budak negro. Siapa saja yang membuat kesalahan, Tuan Edwin tidak segan-segan memberi hukuman cambuk kepada budak yang membangkang. Kemudian, Platt dan budak lainnya bekerja mengambil kapas di perkebunan. Setelah selesai, Tuan Edwin menimbang hasil kapas yang telah dipetik oleh para budak. Siapa saja yang hasil petikannya kurang dari rata-rata, maka dia akan mendapatkan hukuman cambuk. Ada satu budak perempuan yang bernama Patsy. Dia adalah budak kebanggaan Tuan Edwin karena kapas yang ia petik setiap hari lebih dari 500 pound. Kebanggaan tersebut nantinya akan menjadi sebuah bencana bagi Patsy karena istri dari Tuan Edwin merasa cemburu. Hit 145 yesterday. Pull her out. Come on, get. Malam hari itu, semua budak dibangunkan karena malam itu akan ada pesta dansa. Platt yang sedang mau tidur juga ikut dibangunkan dan disuruh untuk membawa biolanya untuk dimainkan. Pesta dansa pun dimulai. Platt memulai mainkan biolanya. Terlihat paras wajah tegang dan ketakutan dari semua budak. Patsy yang saat itu sedang dansa dengan gembira, tiba-tiba dihantam botol oleh Nyonya Edwin di kepalanya. Sontak suasana menjadi tegang. Nyonya Edwin marah dan menyuruh suaminya untuk menjual Patsy. Namun Tuan Edwin menolaknya dengan alasan budak Patsy mampu memetik kapas melebihi budak-budak lainnya. Kemudian Tuan Edwin menyuruh semua budak-budaknya berdansa kembali. Ia tidak ingin semua orang mengacaukan kesenangannya malam itu. Suatu hari setelah mengambil kapas, Platt dipanggil dan disuruh istri Tuan Edwin untuk mengambil barang di suatu tempat. Di tengah perjalanan, ia berusaha untuk kabur dan melarikan diri. Namun di tengah perjalanan, ia malahan bertemu dengan beberapa orang yang sedang akan mengeksekusi budaknya. Platt sempat ditanya hendak kemana. Platt kemudian menjawab dengan jujur bahwa ia hendak ke tempat Bartolomeo untuk mengambil barang atas suruhan Nyonya Edwin. Orang itu pun percaya setelah melihat kalung yang dikenakan dan melepaskannya. Sambil ketakutan, Platt memperhatikan budak yang akan dieksekusi dengan cara digantung. Setelah sampai di tempat tujuan, Platt mengurungkan niatnya dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Nyonya Edwin. Suatu hari, Platt lari terbirit-birit ke tempat Tuan Shaw untuk menjemput Patsy karena disuruh tuannya. Namun Nyonya Shaw malahan menyuruh Platt duduk bersama untuk minum teh. Platt sebenarnya tidak berani, tapi Nyonya Shaw memaksanya. Sesampainya di rumah, Tuan Edwin langsung memanggil Patsy. Namun Platt berbisik kepada Patsy untuk menjauh dari Tuan Edwin segera. Platt langsung melapor kalau dia telah menemukan Patsy dan membawanya pulang. Walau dalam keadaan mabuk, Tuan Edwin mengetahui akan hal itu. Dia langsung mengamuk dan akan membunuh Platt. Mereka kejar-kejaran hingga Nyonya Edwin keluar rumah. What's the fuss? A filthy, godless heathen. My bed is too hot. Malam itu, Tuan Edwin menyelinap masuk ke tempat pondok di mana Patsy tidur, membawanya keluar dan menggenjotnya. Patsy pasrah tidak berani melawan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah selesai, Patsy dibiarkan tergeletak begitu saja.
benar-benar kelakuan yang biadab. Tak kalah biadabnya, Nyonya Edwin juga mempunyai prasangka buruk pada Patsy. Patsy selalu mendapatkan siksaan karena prasangka cemburu terhadapnya. Hal itu membuat Patsy tidak kuat dan menyerah karena perlakuan seperti itu kepadanya. Hingga suatu malam, Patsy membangunkan Platt yang sedang tidur. Dia mempunyai permintaan untuk segera mengakhiri hidupnya dengan cara dicekik dan ditenggelamkan. Platt yang waras tentu saja menolak permintaan Patsy itu. Why? Why would you consign me? Suatu hari, keluarga Edwin mengalami kemalangan. Karena musim panen kapas, mereka gagal karena terkena hama ulat. Hal itu membuat Tuan Edwin mengirim semua budaknya ke Tuan Hakim Turner hingga kebun kapasnya kembali normal. Y'all bring no disrespect to me. Get out. Di tempat ini, Platt dan budak lainnya diperkerjakan untuk memotong pohon tebu. Sungguh ironis memang nasib para budak. Suatu ketika, Platt dipanggil oleh Tuan Turner. Karena ketangkasan Platt, Tuan Turner menanyakan apakah dia seorang terpelajar. Platt menjawab, budak hanya untuk bekerja, bukan belajar dan menulis. Kemudian, Tuan Turner mengetahui kalau Platt mahir memainkan biola. Karena 3 minggu kemudian, Tuan William Yarner merayakan ulang tahunnya. Tuan Turner memperkerjakan Platt bermain biola saat perayaan ulang tahun tersebut. Platt pun hanya bisa menuruti permintaannya. Acara pun dimulai. Semua nampak pedan ceria mengikuti lantunan biola yang dimainkan oleh Platt. Tak bisa dipungkiri kalau alunan musik yang dimainkan Platt dapat membuat siapa saja terhipnotis untuk berdansa, walaupun dia sendiri dirundung kesedihan. Hama ulat pun telah berakhir. Kini mereka telah kembali kepada Tuan Edwin dan bekerja keras seperti biasanya. Oh, pick this guy, son. Man ain't mean, boy. Man ain't mean. Di saat mereka dikumpulkan untuk menghitung hasil kerja mereka, Platt dan budak lainnya mendapat kiloan kapas di bawah rata-rata. Dan seperti biasa, hukuman cambuk kembali menampar punggung-punggung mereka. Take him out. Get the weapon. Malam harinya, ada seorang budak kulit putih yang membantu membersihkan luka cambuk di punggung Platt. Ia menceritakan kalau dirinya dulunya adalah seorang pengawas. Budak kulit putih itu ternyata bernama Amsby. Setelah mendengar cerita dari Amsby, Platt mempunyai sebuah ide. Ia segera pergi ke tempat Amsby dan meminta pertolongan, yaitu mengirim surat ke kantor pos di Maxfield. Dia harus berjanji dan merahasiakan apa yang telah diminta oleh Platt. Amsby pun menyetujuinya dan menerima imbalan sekecil apapun dari Platt. Bahkan siap mempertaruhkan dirinya sendiri. Hanya sedikit uang yang dipunyai Platt, bahkan dia memberikan semuanya. Mereka sepakat untuk bertemu 2 hari lagi setelahnya. Dalam kegelapan yang hanya diterangi sebuah lilin, Platt menulis surat dengan alat seadanya. Namun Platt memang benar-benar tidak beruntung. Malam itu juga, Tuan Edwin menemuinya dan mengajaknya jalan-jalan, sambil memberitahu kalau ada seorang negro yang ingin mengirim surat yang akan dikirim ke Maxfield. Well, Ormsby told me today. Tuan Edwin juga memberitahu kalau kabar itu dia terima dari Amsby. Platt yang ketakutan juga membela diri. Dia mengatakan kalau Amsby adalah seorang pemabuk. Amsby telah mengarang cerita seakan-akan kalau semua budak ingin melarikan diri agar Tuan Edwin memperkerjakannya sebagai pengawas. Platt juga memperjelas kalau cerita Amsby itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Mendengar cerita itu, Tuan Edwin meninggalkannya. Dengan mata berkaca-kaca, Platt membakar surat yang ia tulis, dan kini ia telah putus asa karena sepercik harapan telah musnah dan hampir saja membuat dirinya celaka. Seperti biasa, esok harinya rutinitas para budak sehari-hari adalah bekerja memetik kapas. Tiba-tiba salah seorang budak terjatuh dan kelelahan.
Namun dia terus dipaksa bangun dan terus bekerja, bahkan sampai disiram air untuk membangunkannya. Platt yang ikut memetik kapas juga melihat kejadian itu, dan ternyata budak tersebut telah tewas dan dikuburkan. Di saat Platt sedang bekerja bersama teman Tuan Edwin yang bernama Buzz, Tuan Edwin datang dan menghampiri Buzz, menawari minuman dan beristirahat. Namun Buzz berkata bahwa ia harus mengasihani para pekerjanya. Namun Tuan Edwin menjawab kalau mereka bukanlah pekerja, melainkan sebuah properti atau barang. Dia bebas melakukan apa saja karena dia telah membelinya. Mendengar omongan itu, Tuan Buzz menegaskan bahwa kulit hitam atau kulit putih itu sama saja. Bahkan suatu saat nanti, hukum pasti akan berubah. Mendengar percakapan Tuan Buzz, Platt seperti mengetahui kalau Tuan Buzz adalah orang baik dan jujur. Di siang hari, saat para budak perempuan sedang menjemur pakaian, mereka mendengar Tuan Edwin berteriak dengan marah-marah dan memanggil-manggil Patsy, menanyai satu persatu budaknya dengan kasar, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Patsy. Ketika Patsy pulang, Tuan Edwin langsung menanyakan kemana dia pergi. Dia sempat berbohong kalau dia pergi ke tempat koloni untuk berdoa. Platt yang saat itu di dekatnya sempat ingin meredam kemarahan Tuan Edwin, namun malahan tamparan yang ia dapat. Akhirnya Patsy mengakuinya kalau dirinya baru saja ke tempat Tuan Shaw. Sambil menangis, ia menunjukkan secuil sabun, karena Nyonya Edwin tidak pernah memberikannya sabun. Hal itu ia lakukan karena tubuhnya sangat bau. Patsy ingin mandi dengan sabun agar tubuhnya tidak bau lagi. I stink so much to make myself gay. Namun, Tuan Edwin yang telah dibutakan karena kecurigaan tetap saja tidak percaya. Dia masih mengira kalau Patsy tetap berbohong dan berniat menghukum Patsy tanpa ampun. Patsy diseret, dilucuti bajunya dan diikat di sebatang pohon. Secara langsung, Tuan Edwin akan menjadi eksekutor. Nyonya Edwin yang melihat sangat mendukungnya, bahkan menyemangatinya untuk menghukum Patsy sampai mati. Tuan Edwin yang melihat Patsy tidak sanggup melakukannya dan menyuruh Platt menggantikannya. Dengan berat hati, Platt mulai melakukan hukuman cambuk kepada Patsy. Namun Nyonya Edwin merasa bahwa Platt tidak sungguh-sungguh melakukannya. Tuan Edwin pun marah. Dia mengancam kepada Platt dengan menodongkan pistol dan akan membunuh semua budak kalau dia tidak sungguh-sungguh melakukannya. Dengan sangat berat hati dan menangis, Platt menyambuki Patsy dengan kuat hingga membuat daging di punggung Patsy terkoyak. Dia pun seketika berhenti karena tidak kuat dan tidak tega melihat keadaan Patsy saat ini. Walaupun Tuan Edwin masih saja menyuruhnya untuk tetap menyambukinya. Kemudian, Tuan Edwin mengambil paksa cambuk yang dibawa Platt dan melanjutkannya. Setelah puas, Tuan Edwin meninggalkan Patsy. The moment, Platt. I'm of great pleasure. Dengan rasa bersalah, Platt melepaskan ikatan Patsy yang sudah pingsan saat itu. Kemudian, luka Patsy dibersihkan oleh budak wanita lainnya. Patsy pun masih menangis karena menahan sakit luka di punggungnya. Keesokan harinya, Platt melanjutkan pekerjaan bersama dengan Tuan Buzz. Tuan Buzz berkata kalau dirinya bukanlah penduduk dari sini melainkan dari Kanada. Sambil berbincang-bincang, Platt menceritakan kalau dirinya pernah ke Kanada beberapa kali. Hal itu membuat Tuan Buzz kaget dan ingin tahu lebih dalam tentang Platt. Platt sebenarnya takut ingin menceritakannya, namun Tuan Buzz berhasil meyakinkan Platt karena Tuan Buzz adalah orang yang meyakini akan keadilan di dunia ini. Singkat cerita, Tuan Buzz terkesan akan kisah yang telah dilalui Platt. Hingga akhirnya
Platt meminta sebuah pertolongan kepada Tuan Bass untuk menulis surat kepada temannya yang ada di utara, mengabari keadaan dirinya saat ini, serta membawakannya surat kemerdekaan hingga dia dapat kembali berkumpul dengan istri dan anaknya. Walaupun permintaan itu berat dan penuh dengan resiko terhadapnya, Tuan Bass berjanji akan menulis dan mengirim surat tersebut. Di saat siang yang panas dan menyengat, Platt bekerja seperti biasanya. Tiba-tiba, seorang serif memanggil Platt. Serif menanyakan seseorang yang ada di sana. Ternyata Platt mengenalnya. Itu adalah Tuan Parker, teman sekaligus sahabatnya di masa lalu. Kemudian, serif menanyakan nama aslinya. Dia pun menjawab kalau nama aslinya adalah Solomon Northup dan menceritakan masa lalunya kalau dirinya adalah seorang merdeka. Tanpa disadari, Tuan Bass benar-benar menulis dan mengirimkan surat kepada temannya yang ada di utara. Tuan Edwin berusaha menentang bahwa Platt adalah budaknya. Kemudian, Platt pun bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Tuan Parker dan berpelukan. Tuan Edwin masih saja menentang, namun Tuan Parker mengancamnya kalau dia bisa saja membawa kasus ini ke pengadilan dan membuatnya bangkrut. Tuan Edwin yang kesal mengancam Platt akan memberikan 200 cambukan saat petang nanti, tapi Platt tidak menghiraukannya karena dirinya saat ini telah ditemukan dan menjadi seseorang yang merdeka. Sebelum Platt pergi, tiba-tiba Patsy datang, lalu mereka berpelukan untuk yang terakhir kalinya sebelum berpisah. Hari itu bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan. Setelah menderita selama 12 tahun menjadi budak, kini doanya telah terkabulkan dan menjadi seseorang yang merdeka. Kemudian, Platt yang sekarang telah kembali menjadi Solomon telah berada di Saratoga depan rumahnya. Dia siap bertemu dengan keluarga yang sangat dia cintai. Solomon pun terteguh haru, ternyata keluarga yang selama ini ia cintai telah menunggu kepulangannya. Dia pun meminta maaf atas semua kejadian yang telah menimpanya. Kedua anaknya kini telah dewasa. Anak perempuannya yang bernama Margaret langsung memeluknya. Kini Margaret telah memiliki seorang suami dan memiliki seorang anak, yang artinya Solomon kini telah memiliki seorang cucu. Karena kerinduan yang mendalam, akhirnya mereka pun berpelukan. Pada tahun 1853, Solomon menerbitkan sebuah buku yang berjudul 12 Years a Slave. Solomon menjadi salah satu orang yang aktif dalam memperjuangkan dan mengakhiri era perbudakan di Amerika. Walaupun Solomon mengadilkan orang yang mencurinya, dia tetap kalah dalam persidangan dengan orang kulit putih. Setelah proses hukum yang sangat panjang, penculiknya Hamilton dan Brown juga terhindar dari hukuman. Tanggal, lokasi, serta akibat meninggalnya dari Solomon Northup tidak diketahui hingga saat ini, dan film pun berakhir. Itulah geng alur cerita dari film 12 Years a Slave yang sangat mengharukan. Karena jalan ceritanya yang sangat menyentuh hati, film ini mampu menyabet penghargaan bergengsi Piala Oscar pada tahun 2014. Banyak sekali makna yang tersirat dalam film ini. Cukup sekian dulu ya geng alur cerita film kali ini. Semoga kalian menyukai alur cerita yang kami bawakan. Jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.